Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, merupakan salah satu cendekiawan muslim yang amat masyhur hingga saat ini. Berasal dari orang tua yang soleh yang berprofesi sebagai penenun wol, orang tua Imam Al-Ghazali ketika bertemu ulama selalu mendoakan anak-anaknya untuk menjadi ulama seperti yang beliau saksikan. Namun belum sampai menyaksikan anaknya menjadi ulama yang terkenal, Allah telah memanggil beliau dan meninggalkan Ahmad dan Muhammad kecil sebagai seorang yatim piatu. Ketika sang ayah meninggal dunia, Ahmad, kakak Al-Ghazali, dan Muhammad Al-Ghazali dititipkan dengan sahabat sang ayah yang merupakan seorang sufi. Seluruh harta warisan dititipkan untuk menafkahi kedua anaknya. Ketika uang warisan habis, sahabat sang ayah yang masih seorang sufi mengirimkan Ahmad dan Muhammad masuk ke pondok agar bisa melanjutkan hidup mereka di sana sembari menuntut ilmu bersama para guru alim ulama yang ada di pondok tersebut. Al-Ghazali kecil dibekali dengan semangat dan kecerdasan yang tinggi, akhirnya belajar dari guru-guru hebat, di antaranya Abu Nasr al-Ismaili dan al-Juwaini yang terkenal dengan gelar Imam al-Haramain. Pada usia sekitar 20 tahunan ke atas, beliau sudah aktif dalam menulis puluhan kitab. Diangkat menjadi imam dan diakui kecerdasannya oleh Wazir Nizam al-Muluk. Dengan berbagai prestasi keilmuan yang beliau miliki, pada usia yang sudah cukup matang, beliau mengalami kebimbangan dengan keilmuan yang dimilikinya. Akhirnya beliau memutuskan untuk berangkat pergi haji ke Mekah, ke Madinah. Setelah itu mengunjungi Masjid Al-Aqsa di Palestina. Setelah melakukan perjalanan, beliau melakukan khalwat di pojokan Masjid Al-Umawi di Damaskus. Dalam perjalanan dan proses khalwat ini, di sanalah beliau mengarang kitab karangan beliau yang sangat terkenal, yakni Al-Ihya. Setelah berkhalwat, beliau memilih jalan sufi atau tasawuf sebagai jalan yang terbaik menurut beliau, hingga pada masa tuanya beliau mengajarkan ilmunya sampai Allah memanggil beliau kembali ke sisinya. Kitab Ihya Ulumuddin atau Al-Ihya merupakan kitab yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam mensucikan jiwa. Isi yang terkandung di dalam kitab ini kurang lebih tentang penyakit hati, obatnya, dan cara mendidik hati. Sebagai cendekiawan muslim yang hebat, Al-Ghazali dikenal sebagai seorang teolog atau ahli ilmu kalam, bahkan sampai mendapatkan gelar profesor untuk bidang ini. Beliau juga merupakan seorang filosof
serta sebagai seorang ahli dalam aliran kebatinan. Dan pada akhir masa hidupnya, beliau menghabiskannya dengan menjadi seorang sufi. Berikut adalah beberapa pencapaian besar yang beliau dapatkan sepanjang hidupnya. Yang pertama adalah menjadi profesor di Nizamiyah untuk ilmu kalam atau teologi, menjadi naib konselor atau rektor di madrasah di mana dia menuntut ilmu, dan menjadi sufi ternama dengan kitab karangan yang paling populer, Ihya Ulumuddin, yang mungkin sampai sekarang pun terus diajarkan. Al-Ghazali dan pendidikan. Di antara pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan Islam dapat dilihat dari beberapa karangan bukunya. Salah satunya Fatihat Al-Kitab, Ayyuhal Walad, dan Ihya Ulumuddin. Menurut Al-Ghazali, pendidikan adalah proses internalisasi ilmu pengetahuan, dan pendidikan merupakan sarana utama untuk menyiarkan ajaran Islam, memelihara jiwa, dan takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Al-Ghazali, pendidikan merupakan ibadah dan upaya peningkatan kualitas diri. Pendidikan yang baik merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pendidikan juga merupakan jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berdasarkan pemikiran Al-Ghazali, tujuan pendidikan terbagi menjadi dua, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan pendidikan jangka pendek yakni mempersiapkan peserta didik agar kelak di masa depannya mereka mampu melaksanakan tugas-tugas mulia di dunia, dan dengan itu mereka mampu mengenyam kebahagiaan dalam kehidupannya di dunia ini. Adapun tujuan pendidikan jangka panjang, yakni membentuk setiap individu peserta didik untuk menjadi insan kamil dan berakhlak mulia, agar setiap individu mampu mengenal kapasitas dirinya sebagai makhluk, sehingga ia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Al-Ghazali, pendidik atau guru adalah orang yang berusaha membimbing, meningkatkan, menyempurnakan, dan mensucikan hati, sehingga orang yang dibimbingnya menjadi dekat dengan Khaliknya atau Sang Penciptanya. Adapun peserta didik adalah manusia yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani, sehingga seorang peserta didik haruslah belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih kepada ilmu yang lainnya, sehingga anak didik memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara mendalam, mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari, dan memprioritaskan ilmu diniyah
sebelum memasuki ilmu duniawi. Dalam hal ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa seorang peserta didik haruslah fokus mendalami sebuah ilmu sebelum lanjut memahami ilmu yang lainnya. Tidak bisa mempelajari suatu ilmu secara bersamaan. Dan dalam pemikiran Al-Ghazali juga, yang lebih diutamakan adalah ilmu agama. Jadi setelah menguasai ilmu agama dengan baik, barulah diperbolehkan untuk menguasai ilmu duniawi. Kurikulum yang disusun oleh Al-Ghazali sesuai dengan pendapatnya, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Dari segi kekhususan, Al-Ghazali membagi ilmu pengetahuan menjadi ilmu syar'iyah dan ilmu ghairu syar'iyah. Ilmu syar'iyah terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama ilmu usul atau ilmu pokok. Di antaranya adalah kitabullah, Al-Quran, sunnah Rasul, Al-Hadith, ijma' dan asar sahabat. Selanjutnya ada ilmu furu' atau ilmu cabang. Di antaranya ilmu fiqh, ilmu hal ihwal hati, dan akhlak. Yang ketiga ilmu muqaddimah, ilmu pengantar, yaitu ilmu yang dibutuhkan untuk mempelajari ilmu-ilmu usul seperti ilmu lughah, bahasa, dan ilmu nahwu, grammatical. Terakhir adalah ilmu-ilmu pelengkap seperti yang berkaitan dengan Al-Quran, misalnya ilmu makharijul huruf, walafaz, dan qiraat Al-Quran. Adapun ilmu ghairu syar'iyah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ilmu-ilmu terpuji atau mahmudah, yaitu ilmu yang dibutuhkan dalam hidup dan kehidupan serta pergaulan umat manusia yang meliputi pertanian, peternakan, pembangunan, tata pemerintahan, pertukangan besi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ilmu yang diperbolehkan atau mubahat, yaitu ilmu kebudayaan seperti sejarah, puisi-puisi yang tidak mengandung unsur yang berarti dan tidak merugikan. Terakhir adalah ilmu-ilmu yang tidak diperbolehkan untuk dipelajari, dikenal dengan ilmu tercela atau mazmumah, yaitu ilmu pengetahuan yang merugikan pemilik ataupun orang lain, seperti ilmu hitam atau sihir. Jika kita ingin menteladani bagaimana metode pengajaran yang diterapkan oleh Al-Ghazali terhadap murid-murid beliau, ada 4 teknik atau metode yang biasa beliau gunakan dalam mendidik para muridnya. Metode yang pertama adalah metode hafalan, yakni dengan menghafal materi yang harus dipelajari. Yang kedua adalah metode keteladanan, yakni sebagai seorang guru memberikan contoh atau teladan yang patut diikuti oleh seorang murid. Yang ketiga adalah metode pendidikan fitrah dan membenahi insting, di mana pada tahap ini adalah memasuki proses pembersihan hati dan lebih mengandalkan kepada sisi perkembangan akhlak. Dan yang ketiga, menggunakan metode ganjaran dan hukuman. Ketika murid melakukan kebaikan, maka kita berikan pujian. Ketika murid melakukan kesalahan, maka kita berikan hukuman. Demikian tadi telah disampaikan biografi singkat dan pemikiran Al-Ghazali dalam dunia pendidikan. Semoga video ini bermanfaat.
Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.